السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد, kita sampai hadis dhaif, bahkan maudhu, diriwayatkan oleh beliau sendiri dalam kitab beliau Al-Mawdu'at. Dan dari hadis maudhu inilah terjadi beberapa kesesatan. Ini salah satunya. Dan bid'ah itu muncul diantaranya karena hadis dhaif. Seperti saudara-saudara kita yang merutinkan membaca surat Yasin di malam Jumat. Adakah hadisnya? Ada. Dikumpulkan oleh Ibnu Hajar, dan beliau mengatakan, bukan cuma beliau ya, para ulama ahlul hadis mengatakan tidak ada satupun yang sahih. Hadis-hadis tentang keutamaan surat Yasin satu pun tidak ada yang sahih. Sama dengan hadis-hadis tentang puasa Rajab, satu pun tidak ada yang sahih. Nah, saudara-saudara kita yang tidak peduli dengan sahih dhaif, jatuhlah dalam bid'ah. Karena mengamalkan hadis dhaif bid'ah dan melanggar larangan Nabi, berarti bermaksiat kepada Nabi. Melaksanakan hadis dhaif berarti bermaksiat kepada Nabi. Apa? Da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan yang meragukan. Hadis dhaif ini meragukan. Betulkah dari Nabi atau tidak? Ini ragu para ulama ahlul hadis, makanya dhaif. Kalau yang tidak diragukan namanya sahih. Kita disuruh meninggalkan apa yang masih diragukan. Ini bukannya ditinggalkan, malah diamalkan. Jadilah bid'ah. Ya. Ini salah satunya. Man akhlasa lillahi arba'ina sabahan. Barang siapa yang mengikhlaskan diri karena Allah selama 40 sabah, 40 subuh, 40 pagi, maksudnya 40 hari, lam yajubbal ikhlasa abadan, maka selama-lamanya dia akan terus ikhlas. Nah, dari hadis ini, waqad amila jama'atun minal mutasawwifah wal mutazahidin, orang-orang sufi, orang-orang yang sok zuhud itu dari hadis palsu tadi beramal. Apa di antaranya? Infaradu fi baitil khalwah, menyendiri di satu rumah, di satu bangunan, di satu kamar, arba'ina yauman, selama 40 hari. Mungkin antum pernah dengar di Sumatera Barat ada istilah suluk, ya, Sumatera
utara juga sebagiannya ada. Terkenal Suruk, nggak jauh dari Rantau Prapat. Itu ada mereka mendatangi satu tempat, di tempat itulah mereka berdiam diri dalam satu kamar, disediakan ada beberapa kamar. Nah, makan disediakan oleh ya semacam pesantren begitu. Tapi intinya bukan cari ilmu. Zikir, wirid, kurang perhatian dengan sholat berjamaah. Ntar sudah 40 hari pulang. Ya, suluk, istilahnya suluk. Dan mereka beranggapan ini luar biasa. Gitu. Kadang-kadang pulang dari tempat ini merasa besar, merasa suci, merasa hebat. Seperti sebagian saudara-saudara kita yang barusan berkumpul di Lampung gitu. 4 hari apa 5 hari, katanya seluruh dunia. Nah, pulang dari situ merasa besar, merasa suci, merasa hebat. Padahal nggak ada apa-apanya dibanding dengan mencari ilmu, dan memang nggak ada ilmu, nggak ada pelajaran ilmu di situ. Adanya zikir, wirid, ya sekali waktu ceramah, ya yang jauh dari ilmu memang karena dasar mereka bukan ilmu, tapi kejahilan, bid'ah, khurafat, sebagian tahayul. Ya. Wamtana'u an aklil khubzi. Sebagian mereka menahan diri untuk tidak makan roti yang enak, daging, dan seterusnya. Dan sekali lagi ini tidak ada keutamaan. Meninggalkan anu, kecuali alasan kesehatannya. Alasan pahala tidak ada. Tidak ada pahala, tidak ada keutamaan dengan meninggalkan daging, meninggalkan telur, meninggalkan susu, kalau kesehatan lain lagi. Kalau mau sekalian puasa dari subuh sampai maghrib. Itu pun sudah dibatasi. Apa Senin Kamis, ada apa Ayyamul Bid, apa 6 hari di bulan Syawal, apa puasa Daud. Sudah ada batasannya. Tidak boleh ngarang sendiri. Hari kelahiran masing-masing, itu ngarang sendiri. Hari pernikahan, itu ngarang sendiri. Tidak dari Allah dan Rasulnya. ويتناول الأشياء التي تتضاعف قيمتها على قيمة الخبز. Ini agak aneh dan bodoh gitu. Tidak mau makan roti misalnya, tidak mau makan telur misalnya, daging misalnya, tetapi memakan sesuatu yang kadang-kadang harganya lebih mahal dari daging, dari telur. Ini kan bodoh. Kalau tujuannya adalah zuhud dan keluar dari manhaj, otomatis bodoh. Otomatis. Walaupun dia profesor, doktor, cum laude, cerdas. Karena apa? Karena manhaj itu menuntun seseorang kepada sunnatullah, yaitu tidak bodoh. Keluar dari sunnatullah bodoh. Oleh karena itu ada contoh seorang lulusan Madinah, doktor S3. Mestinya pintar kan? Tapi betapa bodohnya, tega-teganya dia mengatakan di Al-Azhar, suara rakyat, suara Tuhan. Suara rakyat, suara Tuhan. Hilang ilmunya. Gara-gara apa? Gara-gara keluar dari manhaj yang ilmunya hilang. Padahal profesor, doktor, cerdas.
gitu ya. Summa yakhruju ba'dal arba'in, setelah 40 hari dia keluar, dia pulang. Fayuhdhi wa yataqayyalu ilaihi annahu yatakallamu bil hikmah. Keluar dia berbicara yang tidak-tidak. Ya. Sesuatu yang keluar dari manhaj Rasul dan para sahabat, ada apa? Ada setan di dalamnya. Masuk setan di dalamnya. Oleh karena itu tidak heran mengamalkan ini 300 kali, mengamalkan ini 500 kali, mengamalkan ini 1000 kali. Akhirnya apa? Bisa ini, bisa itu. Siapa yang bantu? Siapa lagi kalau bukan setan? Adapun yang mengikuti sunnah Nabi, mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah habis sholat 33 kali, atau mungkin 25 kali, atau mungkin 10 kali. Kalau buru-buru ya, tiga-tiganya sunnah. Ya nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apa. Tidak kemudian bisa ini, bisa itu. Yang bisa ini, bisa itu kalau keluar dari sunnah Nabi. Ya misalnya dia merutinkan membaca subhanallah, subhanallah habis sholat 50 kali. Ini kan jelas bid'ah. Nah, dia bisa ini, bisa itu. Siapa yang bantu? Siapa lagi kalau bukan setan iblis. Ketika keluar dari sunnah, maka setan bisa masuk. Disinilah saudara-saudara kita tertipu. Saya pernah dengar langsung dari salah satu tokohnya, dia mengatakan inti dari kekuatan zikir itu apa? Bilangan. Kalau zikirnya kan nggak jauh dari subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, ya nggak jauh dari itu. Letak bid'ahnya di mana? Di bilangan. Kan sering kita bahas ada 3 hal yang merubah pahala jadi dosa. Mestinya dapat pahala, malah berubah jadi dosa. Gara-gara 3 hal. Apa? Menentukan tempat, menentukan waktu, satu lagi, menentukan bilangan. Ketika seseorang menentukan satu di antara 3 hal ini, maka yang mestinya dapat pahala malah dapat dosa. Maka yang berhak menentukan waktu, tempat, bilangan hanya Allah dan Rasulnya. Kita tidak berhak. Ini berani-beraninya seorang kiai, seorang ulama katanya berani beristihad sendiri. 1000, 5000. Kadang-kadang bilangan yang menarik 4444. Yang dibaca bid'ah lagi. Seandainya yang dibaca sunnah misalnya subhanallah la ilaha illallah, itu pun jadi bid'ah. Ini yang udah 4444, yang dibaca bid'ah lagi. Apa? Selawat nariyah. Terkenal ya? Terkenal mereka membaca selawat nariyah 4444. Habis itu bisa apa? Bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Mengira bahwa ini dari Allah padahal dari setan. Ya. Sekarang yang sahih. Ya. Setelah beliau bawakan yang dhaif, yang maudhu, setelah itu beliau bawakan yang sahih. Ketika membahas kesalahan orang-orang sufi, menampakkan kemelaratan, menampakkan pakaiannya yang sobek-sobek, padahal dia punya yang tidak sobek. Dia punya yang bagus, kecuali memang tidak punya, seperti waktu itu Umar bin Khattab misalnya. Ini hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Beliau setidaknya mengatakan hasan ya. Innallaha azza wa jalla
yuhibbu, sungguh Allah menyukai, mencintai, ayyura asara nikmatihi, bahwa tanda-tanda nikmat Allah itu terlihat pada diri hambanya. Allah suka. Allah memberikan nikmat kepada si fulan berupa harta yang berlimpah. Ada asarnya, ada tandanya. Apa? Ya pakaiannya bagus, bajunya bagus, begitu. Allah menyukai. Tanda-tanda nikmatnya itu muncul. Nah, bagi orang sufi itu sudah harus disembunyikan. Semuanya harus disembunyikan. Ya. Tentu tidak bermaksud untuk menyombongkan diri. Ya. Bermaksud untuk menunjukkan kepada manusia, aku telah diberi nikmat banyak oleh Allah. Ini salah satu tandanya. Pakaiannya bagus, tidak compang-camping. Atau minimal ke keluarga, sebuah pemandangan yang tidak bagus. Ketika saya diberi rizki yang banyak, misalnya pengusaha sukses misalnya, ibu saya ke sana kemari naik angkot, ayah saya ke sana kemari naik bus, ya, tentu saya malu. Ya. Akarnya tidak terlihat. Maka kalau saya ingin jadi anak yang soleh, uang saya banyak, mestinya saya belikan mobil misalnya yang bagus, misalnya sekalian supir untuk mengantarkan ayah saya, ibu saya ke sana kemari. Mestinya kan begitu. Ya. Ini contoh yang mudah saja, yang bisa difahami, mudah difahami oleh orang-orang awam sekali. Waqala Bakar ibn Abdullah, seorang ulama, Bakar bin Abdullah mengatakan, man u'tiyal khairan, barang siapa yang diberi kebaikan oleh Allah, uang banyak misalnya, rezeki luas, usaha lancar, faru'iya alaihi, lalu terlihat bekasnya, akarnya, ya tadi pakaiannya bagus, orang tuanya ya dibelikan mobil dan seterusnya, summiya habibullah, maka dia dinamakan kekasih Allah, habibullah. Tentu senang kita sebut. Muhaddisan binikmatillah, dia berarti tahaddus binikmatillah, menceritakan kepada orang-orang, menampakkan kepada orang-orang bahwa dia mendapatkan nikmat Allah. Dan itu perintah Allah. Wa amma binikmati rabbika wahaddits. Terhadap nikmat-nikmat Tuhanmu maka ceritakan. Sekali lagi, ini bagi yang selamat dari sombong, riya dan seterusnya. Ya, alhamdulillah saya dilahirkan dari keluarga yang cukup. Alhamdulillah saya lahir di istana bisa. Nikmatin, ceritakan. Ketika selamat dari kesombongan. Kalau kira-kira tidak selamat, ya nggak usah. Ya. Nah, memang kita itu harus selalu berada di tengah. Jangan terlalu ke kiri, jangan terlalu ke kanan. Dan ini tidak mudah. Hanya orang-orang yang berilmu yang bisa seperti ini. Kadang kita terlalu ke kiri karena kebodohan kita, kadang kita terlalu ke kanan. Dengan alasan wa amma bi nikmati rabbika fahaddits, lalu kita cerita kehebatan kita, harta kita, dan seterusnya.
Sementara orang tahu bahwa dia sedang menyombongkan kekayaannya, kesuksesannya. Nah, disinilah kita harus paham, harus punya ilmu, di mana kita harus berjalan. Dan sekali lagi, tidak sanggup orang melakukannya kalau dia tidak berilmu. Wa man u'tiya khairan, dan barang siapa yang diberi kebaikan, entah harta, entah sehat, entah pintar, entah ahli, falam yura alaih, lalu tidak ada bekasnya, tidak ada tanda-tandanya sama sekali kalau dia orang kaya, tidak ada tanda-tandanya sama sekali kalau dia orang pintar, tidak ada tanda-tandanya sama sekali kalau dia orang ahli, ya. Summiya baghidullah, dia menjadi orang yang dibenci oleh Allah. Kalau tadi kan kekasih Allah, ini orang yang dibenci oleh Allah. Waliyadzubillah. Ya. Maka jangan kita sembunyikan secara mutlak nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Minimal yang paling mudah apa? Minimal yang paling mudah apa? Supaya nampak bahwa Allah itu memberikan rezeki kepada kita. Sedekah. Ya. Dengan kita sedekah, memberikan kepada fakir, miskin, ini sudah menampakkan. Tanpa kita bicara, kita seolah mengatakan, apa istilahnya? Lisanul hal. Dalam kaidah syar'i itu ada yang namanya lisanul hal. Lisan tapi hal. Hal itu apa? Keadaan. Gitu. Lisan tapi tidak ada suaranya. Berbicara tapi tidak ada suaranya. Tapi bicara. Ya, dengan keadaan. Istilahnya lisanul hal. Maka ada juga dakwah bil hal. Satu komplek itu kalau akikah atau satu kampung ya, selama ini kalau akikah pasti ada tahlilannya, ada selawatannya gitu. Nah, antum orang pertama di komplek itu, di kampung itu, yang mengadakan akikah, kebetulan antum termasuk terpandang. Ya bila bisa dibilang ustadz lah ya. Artinya banyak orang-orang yang sikoh sama antum. Antum orang pertama yang ngadain akikah di komplek itu, tanpa tahlilan, tanpa sholawatan, tanpa ini dan itu. Begitu orang-orang datang, langsung disuruh makan. Ini namanya dakwah bil. Dakwah mengajak kepada sunnah, tapi tanpa ngomong. Langsung contoh. Jika ada 10 orang saja yang sikoh sama antum, orang-orang tahu antum yang selalu pertama kali sholat berjamaah di masjid komplek itu. Ya, orang tahulah. Nah, ada 10 orang yang sikoh sama antum, mungkin bisik-bisik ya. Emang begini ya, sunahnya begini ya. Kalau akikah itu, nggak usah ada tahlilan, nggak usah ada salawatan, baca ini, baca itu. Antum cukup jawab, iya, selesai. Karena mereka sikoh sama antum. Selama ini mereka melihat antum agak beda dari yang lain. Dan antum selama ini mengatakan, ya sunnah. Sunnahnya habis sholat itu zikir sendiri-sendiri. Sunnahnya sholat subuh itu nggak ada kunut. Sunnahnya malam Jumat itu baca Al-Kahfi, bukan Yasin. Nah, lalu ketika antum mengadakan akikah tanpa tahlilan, tanpa sholawatan, tanpa yasinan,
mereka sikoh kepada antum, dan inilah dakwah bilha. Ya. Dan kadang hal seperti ini lebih bagus, lebih efektif daripada berbicara. Masih ingat ketika Nabi menyuruh para sahabat untuk mencukur rambut dan menyembelih hewan sebagai tanda bahwa haji telah selesai. Kalau tahallul kan berarti haji sudah selesai. Mencukur rambut. Cukurlah rambut kalian, kita tahan. Para sahabat dia nggak ada yang nyukur. Ya. Kenapa? Karena para sahabat nggak paham. Tawaf aja belum, sa'i belum, kenapa tahallul? Ya gimana mau tawaf, mau sa'i, masuk ke Masjidil Haram saja nggak bisa, masuk Mekah nggak bisa, dihalang-halangi oleh Abu Sufyan. Peristiwa Umratul Qadha. Para sahabat dia nggak ada yang mau mencukur rambut, padahal Nabi sudah memerintahkan. Rupanya agak kesal beliau, lalu beliau masuk ke lalu disarankan oleh istri beliau yang waktu ikut, bukan Aisyah ya, ya Rasul, coba engkau sembelih hadyumu, hewan kurbanmu, dan engkau potong rambutmu di hadapan mereka, di hadapan para sahabat. Rupanya usul istri beliau ini dilakukan oleh beliau. Beliau potong hewan kurban beliau, beliau potong rambut beliau, itu langsung para sahabat mengikuti. Memotong rambutnya, tahallul, menyembelih kambingnya. Lebih efektif yang mencontohkan langsung. Nah, dari sini keluar hukum bahwa ketika kita mau melaksanakan haji, mau melaksanakan umrah, sudah memakai pakaian ihram, kita nggak bisa tawaf, nggak bisa sa'i, nggak bisa melempar jumrah, nggak bisa ke Mina, nggak bisa ke Musdalifah, karena ada musuh misalnya, gempa bumi misalnya, atau apalah, maka kita disuruh segera tahallul. Dan haji sudah selesai. Ya seperti 5 tahun yang lalu ya, kan banyak saudara-saudara kita sudah pakai pakaian ihram, mau masuk ke Mekah dari Jeddah, disuruh balik lagi. Covid kan? Nah sudah tahallul. Ya. Tapi tentu dengan syarat sudah memakai pakaian ihram, sudah mengucapkan labbaik Allahumma umrah. Bukan baru di bandara Cengkareng dengar kabar pesawat nggak bisa ke Jeddah langsung tahallul. Ya tentu tidak. Kan belum memakai pakaian ihram. Syaratnya sudah memakai pakaian ihram. Sudah apa istilahnya? Berihram. Sudah mengucapkan tadi labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan kalau haji. Ya, ini seperti kalau sholat seperti takbiratul ihram. Begitu kita takbiratul ihram, maka sudah tidak boleh ngomong, sudah tidak boleh membelakangi kiblat, sudah tidak boleh kentut dan seterusnya dan seterusnya. Begitu pula ketika kita sudah mengucapkan labbaik Allahumma umratan, dan ini diucapkan ketika melewati miqat, dan tentu sudah memakai pakaian ihram sebelumnya gitu. Jangan telat, sudah melewati miqat baru pakai pakaian ihram, tentu telat. Nah ketika sudah mengucapkan labbaik Allahumma umratan,
maka sudah tidak boleh lagi pakai baju, celana, pakaian berjahit, tidak boleh pakai wewangian. Bukan tidak boleh bau wangi ya, salah. Salah. Boleh bau wangi. Asal itu bekas. Bahkan Aisyah mengatakan sebelum Nabi masuk ke dalam ihram, aku lumuri badan beliau dengan wewangian. Artinya ketika beliau sudah ihram, labbaik Allahumma umratan, tentu ada aroma wangi pada badan beliau. Masalah? Ya nggak masalah, kan bekas. Gitu ya. Ya, tidak ubahnya sebelum subuh ketika puasa, kita makan dulu, kita minum dulu. Ya kan? Ketika subuh, ya tentu ada bekas makan, bekas minum, artinya tidak lapar, tidak haus. Gitu. وَهَذَا الَّذِي نُهِينَا عَنْهُ مِنَ التَّقَلُّلِ الزَّائِدِ فِي الْحَدِّ. Ini mengandung arti bahwa kita dilarang untuk berlebih-lebihan dalam takallul. Memang kita kan disunahkan untuk ya secukupnya, gitu ya. Makan secukupnya, minum secukupnya. Makan misalnya sepertiga apa? Perut kita ini yang terbaik sepertiga, sepertiga makanan padat. Sepertiganya lagi, air. Sepertiganya lagi yang terakhir, udara. Nah itu. Mereka tidak. Bahkan belum lama kita bahas dengan kesalahan fatal mereka mengatakan kami tidak mau makan sebelum bangkai itu halal bagi kami. Ini bodoh. Artinya dalam keadaan lapar yang sangat lapar baru makan, dan makannya sedikit. Nah, bangkai itu akan halal bagi kita, babi itu akan halal bagi kita ketika tidak ada makanan lain dan kita dalam keadaan lapar selapar-lapar. Gitu ya. Maka antum jangan buru-buru. Ini kan nggak ada makanan lain di hutan ini, adanya babi doang. Ya udah, kita panggang babi. Padahal lapar belum, ya kan? Baru mendarat dari helikopter misalnya, baru mendarat dari kapal misalnya, belum lapar, tentu tidak boleh. Harus lapar betul. Nah, ini istilah orang-orang sufi. Kami baru mau makan setelah bangkai itu